tentang acara hari Senin, Selasa, dan kemungkinan juga ada Rabunya karena di klinik ada berhalangan juga, jadi kita harus reschedule seperti itu. Oke, untuk yang pertama, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu, berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, selanjutnya akan ada materi dari Bunda Amel. Materinya setengah jam ya Bunda, agak ngebut ya. Lalu Cepat aja ya. selanjutnya ya cepet aja. Lalu selanjutnya ada pemaparan apa namanya lembar observasi dari saya, Anin. Nanti akan yang akan para kakak-kakak isi di observasi hari Senin sampai Rabu seperti itu. Jadi silakan dicatat bagian pentingnya. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom chat seperti itu. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan Bunda Mel. Terima kasih Kak Anin. Ya, teman-teman ini biasa ini ya sama anak-anak jadi teman-teman ya. Anak-anakku sekalian ya, ini Bunda memberikan materi pengantar sedikit ya. Namun sebelumnya Bunda ucapkan terima kasih atas kesediaan kalian untuk ingin belajar juga tentang anak berkebutuhan khusus, ingin tahu tentang anak berkebutuhan khusus ya. Ya mudah-mudahan nanti mendapatkan sebuah ilmu yang bermanfaat ya, membuka wawasan lebih baik lagi tentang anak dengan kebutuhan khusus ya. Nah, sebelumnya Bunda mau memberikan materi pengantar ini tentang ABK ya. Untuk nanti masalah intervensi, untuk masalah teknis kegiatan untuk besok nanti akan dipaparkan oleh Ibu ya. Oke, saya izin share screen dulu. Ya. Nah, eh, sebenarnya anak berkebutuhan khusus itu ada beberapa tipe ya. Ada yang gangguan fisik dan ada juga yang gangguan penyakit ya. Tetapi kali ini anak berkebutuhan khusus yang akan kalian observasi besok ya, ini adalah anak dengan gangguan neurodevelopmental atau neurodevelopmental disorders atau NDD ya. Nah, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 itu Allah berfirman, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka,
yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Artinya ketika kita menangani anak berkebutuhan khusus, maka kita ini harus melakukannya dengan ilmu, ya. Kita harus punya dasar keilmuan, ya, dan harus terus belajar dan mengerjakan pekerjaan untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus ini dengan cara-cara yang benar, ya. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. Nah, ini adalah anaknya Bunda ya. Kalau kalian tahu nama kliniknya Bilaf Kanti, ini anaknya Bunda yang nomor 1 yang namanya Rahma Kanti ya. Anaknya Bunda Rahma Kanti ini sekarang usianya sudah 34 tahun. Dia lahir dengan keadaan cerebral palsy, ya, kelumpuhan pada syaraf otak dan disabilitas intelektual. Makanya kemudian Bunda belajar ya, Bunda ini belajar psikologi itu setelah punya anak ya, bukan dari dulu kuliahnya psikologi itu tidak, dulu kuliahnya hukum ya. Tapi karena punya anak ABK, akhirnya kuliah psikologi sampai sekarang ini, ya. Oke. Nah, apa sih anak berkebutuhan khusus itu? Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluar biasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Jadi ini mempengaruhi fungsi adaptif ya. Jadi kalau kita bicara ABK karena di sini ada keluar biasaan, berarti kondisinya itu bisa kekurangan, bisa kelebihan ya. Dan kita membandingkannya dengan kelompok normal atau milestone ya, tahapan perkembangan. By the way, ini angkatan berapa ini ya? 2000 berapa ini? Ada yang 2022, ada yang 2021 Bunda. Sama Oh, baik. Ya, sama? Sama ada ini. Kemarin tuh ada anaknya dari Dokter Yeni tuh ingin ikut berpartisipasi juga Bunda kemarin. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, juga sudah bilang sama Bunda Amel. Okay. Ya. Oke. Nah, cuma apa namanya nanti diatur waktunya ya. Sayangnya tidak lama ya, hanya sebentar-sebentar. Enggak apa-apa. Habis icip-icip ilmunya ya. Nah, berarti kalian kan sudah mendapat materi tentang life cycle kedua itu ya. Kan life cycle 1, life cycle 2 kalau nggak salah ya. Nah, life cycle 2 ini kan yang bicara tentang patologinya ya. Patologi dari tumbuh kembang. Nah, anak dengan NDD, neurodevelopmental disorder ini masuk di situ ya. Selain juga ada di psikiatri ya. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud fungsi adaptif? Nah, fungsi adaptif ini adalah kemampuan untuk beradaptasi baik secara konsep, kemudian secara praktis dan juga secara sosial ya. Nah, gangguan perkembangan saraf sendiri atau neurodevelopmental disorders ini adalah sekelompok kondisi dengan onset pada masa perkembangan ya. Jadi kelompok gangguan yang terjadinya itu mulainya di masa perkembangan. Gangguan biasanya tampak pada awal perkembangan, seringkali sebelum anak memasuki sekolah dasar. Jadi di usia 0 sampai 6 tahun mereka sudah mengalami ini dan dicirikan oleh defisit perkembangan yang menghasilkan hendaya ataupun impairment fungsi personal, sosial, akademik atau okupasional atau pekerjaan ya. Nah, rentang defisit sendiri bervariasi mulai dari keterbatasan belajar, pengendalian fungsi eksekutif yang sangat spesifik, hingga gangguan keterampilan sosial atau kecerdasan yang bersifat global. Ya. Nah, selain itu, keadaan gangguan neurodevelopmental ini sering terjadi secara bersamaan.
ya. Misalnya saja gangguan spektrum autisme sering memiliki kondisi disabilitas intelektual juga atau gangguan perkembangan intelektual, dan banyak anak dengan gangguan ADHD, attention deficit hyperactivity, atau gangguan pemusatan perhatian hiperaktivitas juga memiliki gangguan belajar tertentu. Untuk beberapa gangguan, presentasi klinisnya mencakup gejala kelebihan maupun kekurangan ataupun defisit, serta penundaan dalam mencapai milestone yang diharapkan. Sebagai contoh, gangguan spektrum autisme didiagnosis hanya ketika defisit komunikasi sosial yang khas disertai dengan perilaku repetitif yang berlebihan, ya, minat yang terbatas, dan rigiditas. Ya, ini ada di DSM-5 ya. Jadi besok kalian akan bertemu dengan berbagai anak dengan berbagai diagnosa ya. Ada yang gangguan ADHD ya, gangguan komunikasi, kemudian ada disleksia, gangguan belajar khusus ya. Kemudian ada yang autism ya, autismenya atau autismenya itu berkomorbid dengan disabilitas intelektual ya. Kemudian ada Kak Yahya, itu observasi siapa Kak Anin? Danis Bunda. Nah, Danis ya, ada yang ADHD juga ya. Kemudian siapa lagi Kak yang sore? Ebony. Ya, ada yang autism juga ya. Jadi autism, ADHD, gangguan komunikasi, dan gangguan belajar. Nah, besok kalian akan melihat kondisi anak-anak tersebut ya. Nah, apa saja yang mempengaruhi perkembangan syaraf seorang anak? Nah, ini kalian mungkin sudah dapat ya materi ini. Bunda cuman refresh sedikit ya. Yang pertama adalah biological factors ya, bisa mencakup nutrition, iodine deficiency, iron deficiency, growth restriction during pregnancy ya, semua faktor yang berhubungan dengan fisiologis anak. Kemudian faktor psikososial, misalnya cognitive stimulation-nya, learning opportunities ya, depresi pada ibu, caregiver sensitivity, dan exposure to violence. Anak-anak yang mengalami kekerasan ya. Kemudian ada environmental factors, mencakup exposure to heavy metals, neurotoxin, environment during pregnancy ya, seperti ibu yang melakukan diet, meminum obat-obatan ya, atau juga paparan dari polusi udara. Nah, apa saja yang masuk dalam kelompok neurodevelopmental disorders? Ya, pertama adalah kondisi intellectual disabilities. Ya, kemudian apa saja ini? Ada unspecified intellectual disability, ada intellectual disability atau intellectual developmental disorder, dan ada global developmental delay. Ya. Kemudian ada communication disorders, mencakup gangguan bahasa, language disorder, speech sound disorder atau gangguan artikulasi ya. Ini besok ini yang disabilitas intelektual ini akan kalian temukan juga ya, menempel pada autism ya. Gangguan bahasa besok juga kalian temukan ya. Gangguan artikulasi juga ada. Kemudian childhood onset fluency disorder atau stuttering. Jadi gagap tapi yang dimulai pada masa kanak-kanak, bukan masa remaja ya. Kemudian social pragmatic communication disorder atau gangguan bahasa pragmatis, gangguan bahasa sehari-hari. Jadi anak ini nggak bisa komunikasi dengan bahasa gaul ya. Jadi kalau ngomong kaku ya, dia tidak mengerti bahasa-bahasa kiasan ya. Lalu ada unspecified communication disorder. Kemudian ada ASD, ini singkatan dari autism spectrum disorder. Ada ADHD, ada
dua macam, other specified attention deficit hyperactivity disorder dan unspecified attention deficit hyperactivity disorder. Ada specific learning disorder yang sering dikenal, lebih terkenal dengan nama disleksia, ya. Kemudian ada motor disorder, mencakup developmental coordination disorder, stereotypic movement disorder, tic disorder, ya, dan other neurodevelopmental disorder. Ya. Oke. Karena keadaannya, maka ABK membutuhkan intervensi atau treatment khusus yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan fungsi perkembangannya. Artinya, perkembangannya anak ABK ini tidak bisa berjalan secara natural, harus diintervensi. Nah, besok kalian akan melihat salah satu bentuk intervensi psikososial, ya. Jadi bukan intervensi medis yang kalian lihat besok, ya. Tapi lebih banyak intervensi yang berhubungan dengan perkembangan, ya, intervensi perkembangan. Nah, mereka ini bukan anak-anak yang sakit, jadi terminologinya itu adalah treatable. Mereka ini bisa dilatih untuk meningkatkan kemampuan perkembangannya, jadi bukan diobati. Nah, terus bagaimana kalau anak ini masa mau dia dilatih terus? Kalau dia ada kondisi-kondisi yang berhubungan dengan sakitnya, bagaimana? Nah, kalau berhubungan dengan penyertanya, misalnya dia cerebral palsy, ya, maka dia butuh penanganan medis oleh dokter rehab medik, mungkin diberikan vitamin untuk tulangnya, untuk ototnya dan lain sebagainya, ya, itu bisa, ya. Atau dia ada epilepsinya, maka epilepsinya ini diobati, ya. Tapi masalah dia disabilitas intelektualnya bagaimana? Kan tidak diberikan obat, ya, tetapi dia dilatih, terus diberikan intervensi supaya tidak terlalu jauh gap perkembangannya, ya. Nah, kalau dari sisi kedokteran tuh apa saja sih yang berhubungan? Nanti kita lihat, ya, profesi yang bersinggungan dengan anak berkebutuhan, ya. Nah, nanti ada istilah terapis anak berkebutuhan khusus yang besok akan kalian temukan, ya, kakak-kakak di sana. Salah satunya ini Kak Anin, ya, walaupun Kak Anin ini juga psikolog, ya. Beliau ini menempuh S2 psikologi profesi, magister profesi psikologi di UMM, lulus, ya. Nah, terapis ABK ini adalah seorang yang bertugas berikan penanganan pada ABK dengan berbagai tingkat kesulitan dan kesusahan yang dimiliki oleh anak untuk memperbaiki dan meningkatkan perkembangannya, ya. Jadi kita tidak memberikan penanganan medis, ya. Nah, tetapi terapis-terapis yang ada di klinik kami ini memberikan intervensi psikososial, ya. Nah, saya ini aja. Nah, ini adalah profesi yang bersinggungan dengan pelayanan ABK. Yang pertama adalah dokter, ya. Dokter di sini dokter apa saja? Dari mulai dokter anak tumbuh kembang, ya. Kemudian yang kedua dokter rehabilitasi medis. Bahkan kalau di rumah sakit itu, ya, dokter rehab medik ini membawai ada terapi okupasi, terapi wicara, fisioterapi, dan psikologi. Layanan psikologi itu masuk dalam rehab medik. Kemudian yang ketiga, dokter jiwa atau psikiater. Jadi kalau berhubungan dengan tumbuh kembangnya itu dengan dokter anak, berhubungan dengan intervensinya itu rehab medik. Kalau ada gangguan perilaku dengan psikiater. Kemudian kalau ada masalah dengan sarafnya, misalnya anak-anak dengan epilepsi, cerebral palsy itu dengan dokter saraf, ya, atau dokter anak neurologi, ya, dokter anak yang khusus saraf itu juga ada, ya. Kalian yang lebih ngerti lah daripada Bunda, ya. Artinya profesi sebagai seorang dokter itu sangat dekat dengan penanganan ABK, ya. Di masyarakat sendiri ada center-center
penanganan ABK yang dikelola oleh dokter juga. Jadi nggak cuma psikolog. Ada yang mengelola itu, ada yang dokter, ada yang psikolog, ada pedagog. Pedagog ini adalah guru khusus, ya. Biasanya guru yang bidangnya itu PLB, pendidikan luar biasa, ya. Nah, jadi ini ya profesi yang bersinggungan, dokter, terapis okupasi, terapis bicara, fisioterapis, psikolog, kemudian guru pendamping khusus, dan ada terapis aktif. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan secara garis besar. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau lanjut, silakan Kak Anin, saya kembalikan ke Kak Anin. Ya, terima kasih Bunda atas materinya. Mungkin dari kakak-kakak ada yang mau ditanyakan? Sambil ngopi ya. Ya, monggo. Oke, kalau misalnya belum ada yang ditanyakan, mungkin akan saya lanjutkan dulu. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan di kolom chat gitu ya. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan lembar observasi. Saya izin share screen. Oke, nanti ini lembarnya akan kami siapkan. Jadi kakak-kakak tidak perlu membawa, nanti cukup kami akan memberikan pada saat jam kakak-kakak magang atau pada saat visit seperti itu. Nah, di sini saya jelaskan dulu ya apa yang harus diisi. Nah, ini adalah nama siswa. Nama siswa silahkan isi dengan inisial. Nanti boleh tanya ke tutor atau terapis yang ada di klinik seperti itu. Lalu jangan lupa diisi perempuan atau laki-lakinya, usianya juga silahkan ditanyakan ke tutor atau terapisnya. Lalu tanggal adalah tanggal di mana kakak-kakak observasi seperti itu. Nah, observer ini adalah nama kakak-kakak sendiri. Jenis terapi nanti silakan diisi sesuai dengan yang diobservasi seperti itu. Nah, nanti yang harus diobservasi ada yang pertama kemampuan imitasi, lalu motorik kasar, motorik halus, koordinasi mata dan tangan, atensi atau perhatian, persepsi atau pemahaman, emosi, lalu ada komunikasi, interaksi sosial, respon terhadap tugas, bantu diri, perilaku bermain, perilaku yang menyimpang, dan kemampuan calistung. Bila misal kakak-kakak ada yang bingung, nanti silahkan ditanyakan langsung ke tutor yang sedang bertugas seperti itu. Jadi nanti ini diisi dengan bentuk uraian. Observasi kakak-kakak itu apa saja yang didapatkan seperti itu. Karena kan outputnya kemarin juga disampaikan bahwa ada penilaian juga. Nah, nanti silahkan ini diisi dulu semuanya, untuk pengumpulan nanti akan saya informasikan kembali. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk lembar observasinya? Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Untuk menilai dari lembar ini ada kriterianya nggak ya? Maksudnya untuk motorik, misalnya motorik kasar, dia bisa melakukan hal yang misalnya berlari atau apa gitu, dia termasuk kriteria yang sesuai atau tidak gitu, atau sesuai observasi kita. Oke, terima kasih pertanyaannya. Di sini silakan Anda menuliskan hasil observasi saja, bukan penilaian. Seperti itu. Jadi hasil observasi atau apa yang dilihat oleh kakak-kakak. Misalnya, oh anak ini bisa berlari, tapi mungkin larinya lurus atau tidak, atau jalannya terbata-bata atau tidak seimbang. Nah, itu dituliskan seperti itu. Begitu. Apa masih ada yang ditanyakan? Kak Jidan, silakan. Mungkin sementara itu saja, Kak. Terima kasih. Paham ya? Paham? Ya, sudah. Oke. Seperti itu. Ada lagi?
Izin bertanya Kak, untuk waktu observasinya Ya, nanti begitu kita datang langsung langsung menulis atau seperti observasi dulu berapa menit terus nanti nulisnya kayak agak akhir gitu Kak? Oke, terima kasih. Jadi nanti silakan diobservasi dulu ya, Kak. Karena kan waktunya 90 menit nih. Jadi silahkan bagi sendiri bagaimana cara observasinya. Lalu yang penting nanti ada tulisan di mana di lembar observasi ini. Jadi kakak-kakak silahkan diatur sendiri seperti itu. Nanti kalau misalnya ada yang bingung, misal ini motorik halus atau motorik kasar ya masuknya, silahkan ditanyakan ke tutor-tutornya, gitu. Karena apa namanya kan beda ya belajar dari teori sama belajar langsung dari apa namanya praktik itu kan kayak masih ada yang bingung pastinya. Nanti ditanyakan. Ada lagi? Oke, Ya, Bunda nambahin sedikit ya. Mungkin kan besok itu waktunya berapa lama toh Kak Anin? 90 menit. Ya, 90 menit. Jadi nanti kalau bisa tutor nanti menyampaikan dulu ya. Jadi apa spesifikasi dari hambatan si anak ya, memperkenalkan dulu nama anaknya ya. Terus oh ya besok itu tidak boleh mengambil gambar ya pada saat kegiatan. Tapi nanti kalau mau foto bareng-bareng ya itu bisa. Tapi nanti terakhir ya. Nah, kemudian mungkin 30 menit pertama kalian bisa mengamati dulu karena bingung kan, nggak tahu harus menuliskan apa ini ya. Nanti kalau misalnya tidak paham boleh tanya kepada tutornya. Gitu ya Kak Anin ya. Baru kemudian menuliskan ya. Silakan. Lanjut. Iya, Bunda. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Atau sudah paham? Sudah cukup? Berarti ini sampai hari apa ya Kak Anin? Kemungkinan hari Rabu, Bunda. Insya Allah Rabu itu terakhir. Rabu itu tanggal piro? Tanggal 3. Tanggal 3. Nah, mungkin apa namanya kalau bisa tanggal 3 malamnya ya, 3 malam kita evaluasi lagi. Nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari kakak-kakak FK ya tentang apa yang sudah diobservasi nanti bisa diajukan di tanggal 3 ini dengan Bunda Amel gitu Kak Anin ya? Ya, boleh. Ya, oke. Silakan Kak. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti sudah paham ya. Mungkin nanti kalau misalnya dari teman-teman yang belum datang Zoom meeting ini, silakan Kak Zuruf atau kakak-kakak yang lain menjelaskan ke teman-temannya ya. Nah, lalu jangan lupa pada saat di kelas observasi, silakan untuk kalau misalnya masih membawa HP, silakan di silent, lalu hanya membawa bolpen aja gitu karena kertas lembarnya dari kami sudah disiapkan. Oke, saya harap datang tepat waktu, paling lambat 10 menit sebelum jam mulai karena jamnya rentetan seperti itu. Oke, sepertinya Yang tidak. perubahannya tadi sudah disampaikan Kak Anin? Oh ya, perubahannya nanti saya sampaikan ke Kak Zuhruf untuk detailnya. Tapi yang pasti di hari Senin pagi itu, maaf, oke, di hari Senin pagi itu ada perubahan jadwal yang tidak di hari Rabu. Nanti akan kami susun kembali dan malam ini kami kirimkan ke Kak Zuhruf seperti itu. Iya Kak. Kak mungkin saya izin bertanya Kak. Ya. Untuk untuk pesertanya itu misalnya ada yang bentrok
dengan jadwal ujian misalnya ya Kak. Misalnya switch dengan peserta yang lain itu apa boleh ya Kak? Jadi tetap ke Sinyalnya hilang. Oke. Sinyalnya Silakan hilang. Zuru. Oh, halo. Ya, Oke, silakan Zuru. Apakah sudah jelas? Oke. Sudah Oke. jelas. Izin bertanya Kak, kalau misalnya ada peserta yang bentrok jadwal dengan misalnya ujian kan nggak bisa ditinggal ya Kak kadang. Misalnya switch dengan peserta yang lain gitu, apakah diperbolehkan ya Kak? Nanti. Hmm. Ya, terima kasih. Boleh, tapi itu yang mengatur dari Kak Zuruf sendiri ya. Oh iya Kak. Kami hanya mengatur waktunya saja. Nanti silakan konfirmasi nama-nama yang di switch. Jadi nanti untuk kami ceknya gampang juga, gitu ya. Ya Kak. Mungkin nanti usul Kak Anin bisa minta daftar nama-namanya dan nanti absen ya, absen di klinik ya. Iya, sudah. Oke, ada lagi? Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan, Bunda. Boleh diakhiri? Sebentar, berarti semuanya ini anak FK kecuali ada satu putranya Bu Yeni ya? Oke Bunda. Hanya satu ya, yang dari luar. Kalau yang dari luar itu ada atas nama Fatan sama Afran gitu Bunda. Saya Ya, Afran kan putranya Bu Yeni. Oke. Kalau Fatan? Kalau Fatan ini Bunda sepertinya masih sekolah menengah atas juga. Oh, masih SMA. Oke. Ya, oke. Baik. Yes, ada lagi mungkin Kak Anin? Kalau sudah cukup sementara mungkin bisa kita akhiri ya untuk bersiap besok. Ya. Oke, saya akhiri ya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa agar besok acaranya lancar, semua dikasih kesehatan, biar semua juga bisa mengikuti dengan lancar observasi. Amin, amin. Doa dimulai. Amin, selesai. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah datang ke Zoom meeting malam ini. Terima kasih Bunda Amel atas materinya. Sampai berjumpa besok ketika observasi. Terima Selamat kasih. malam. Selamat malam semuanya. Sampai kasih. besok ya. Permisi, mungkin bisa on cam dulu buat teman-teman yang nggak Yuk. berhalangan mau ini buat dokumentasi di screenshot. Ya, yuk silakan on cam dulu. Udah kan yuk pengen delok sopo ae iki. Mungkin bisa biar kelihatan wajah yang mau ikut besok. Ya. Baik, izin screenshot. Sambil menunggu ya, teman-teman bisa on cam terlebih dahulu bagi yang bisa. Ini Fatan ya. Nah, Fatan ini dari mana, Fatan? Dari Man 2 Kota Malang. Oh, dari Man. Man itu Bandung ya, Jalan Bandung ya. Nggih. Oh, iya. Iki wis difoto ta? Ono gayane ndak? Monggo Bunda bebas. Ada kate gaya ta? Ini lo cinta, bilang bergaya. kanti. Mungkin Ya. saya hitung ya. 1, 2, 3. Sampun Bunda. Ya. Sebentar Bunda mau ngobrol sama Afran sama Fatan. Kenapa kok tertarik ingin observasi ini? Silakan. Kalau Afran kenapa Afran? Saya untuk kuliahnya ingin masuk FK ya Pak. Oh, Masya Allah. Pengen kayak mama berarti ya? Sama Iya. papanya juga dokter kok ya, Afran ya? Iya. Dokter apa? Orto Ortopedi. ya? Orto. Iya. Kalau mama anak. Tertariknya yang mana? Anak apa Eh, orto? Untuk itu belum tahu, jadi mungkin
coba observasi dulu. Observasi dulu. Oke, kalau Fatan? Saya ya nyari pengalaman aja. Oh, nyari pengalaman. Ini kalian Soalnya sama-sama dari sekolah yang sama apa gimana ini? beda. Beda. Kalau Afran dari SMA mana? Saya mondok di Tursina, kebetulan lagi libur, jadi nyempetin ikut. Isi waktu ya. Oh, baik-baik. Ya, oke. Ya, mudah-mudahan nanti dapat pengalaman yang bermanfaat ya. Oke, silakan Kak Anin. Oke, sudah selesai ya fotonya ya, Kak Zufruf. Nggih, sudah Kak. Oke, kita akhiri. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sampai banyak, besok Bunda. ya. Ya, sama-sama.